Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1, kelompok 6, akan mempresentasikan materi usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Sebagai pemenuhan tugas geografi, guru pembimbing Ibu Hesti Dwi Kuntari, SPD. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adam Permana Putra. Kenalkan, nama saya Rio Ferdiana. Saya Restri Agustin. Saya Renaldi Ardiansyah. Sulitnya akses yang dapat menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia menyebabkan pembangunan di Indonesia kurang merata. Daerah perkotaan biasanya mendapatkan porsi yang lebih besar untuk pembangunan fasilitas dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini membuat daerah pedesaan semakin sulit untuk dijangkau dan memiliki fasilitas yang kurang memadai. Pembangunan yang tidak merata ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya, banyak penduduk desa yang pindah ke kota atau yang sering disebut dengan urbanisasi. Nah, oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk pemerataan pembangunan di desa dan kota di Indonesia. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Karena dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akses dari satu daerah ke daerah yang lain akan lebih cepat dan mudah. Pemerintah telah menaikkan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur sehingga memicu kegiatan ekonomi agar semakin tumbuh dan aktif. Yang kedua, menyeimbangkan pembangunan. Pembangunan tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan saja, namun diperlukan juga di daerah pedesaan. Setiap daerah memiliki dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas penting. Karena dengan adanya fasilitas yang memadai seperti rumah sakit, sekolah yang bagus, pelayanan bagi masyarakat yang terjangkau dapat membuat masyarakat pedesaan akan semakin naik taraf hidupnya dan dapat menekan angka urbanisasi. 3. Memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha. Banyak orang, termasuk masyarakat pedesaan, yang ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik dan memajukan daerahnya dengan membuka usaha sendiri. Sayangnya, hal ini sering terbentur dengan kurangnya modal yang diperlukan. Maka dengan ini pemerintah memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal dengan pemberian kredit usaha rakyat. Yang keempat, memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan atau berdekatan dengan negara lain. Wilayah ini sangat penting, namun jarang diperhatikan oleh pemerintahan. Maka, untuk mengembangkan wilayah perbatasan, pemerintah harus mengubah arah kebijaksanaan dalam pembangunan yang biasanya mengarah ke dalam menjadi keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan. Yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Salah satu kendala yang sering dijumpai saat masa pembangunan yaitu lambatnya proses pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian baik dari sisi dana maupun sisi kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembangunan di daerah tertinggal perlu dipercepat dengan cara menambahkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membuat waktu proses yang lebih efektif. Maka dari itu, proses pemerataan di desa dan di kota dapat dilakukan dengan cepat. Yang keenam, mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor. Dengan adanya investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dapat memberikan berbagai keuntungan. Salah satunya mempercepat proses pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah mempermudah dan memangkas birokrasi yang harus dilalui. Yang ketujuh yaitu mengembangkan sektor
sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan. Karena kekayaan alamnya yang melimpah dan beragam, banyak sekali kawasan di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Jika suatu daerah memiliki kawasan wisata yang layak, tentu akan mendatangkan banyak sekali pengunjung. Adanya pembangunan infrastruktur yang lebih layak, serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Hal ini tentu bisa menjadikan masyarakat yang ada di kawasan tersebut mengalami penaikan ekonomi dan kesejahteraan yang tentunya bisa mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang kedelapan yaitu pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Indonesia memiliki tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Banyak penduduk yang tinggal di desa pindah ke kota hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Pembangunan yang hanya berpusat di perkotaan membuat lapangan kerja di daerah pedesaan semakin sempit atau semakin sedikit. Untuk mengatasi hal itu, maka perlu adanya pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Pemerintah telah memberikan banyak sekali beasiswa bagi masyarakat pedesaan yang berprestasi. Dengan hal ini, setelah lulus nanti diharapkan mereka bisa kembali ke desanya dan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desanya. 9. Mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan. Selain fasilitas yang memadai, terkadang di daerah pedesaan juga kekurangan adanya tenaga ahli. Pemerintah berusaha untuk mengirimkan tenaga ahli yang diperlukan seperti tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan atau dokter, dan lain sebagainya. Bagi tenaga ahli yang dikirimkan ke daerah terpencil juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang memadai sehingga semakin banyak orang tertarik untuk mengabdi di daerah pedesaan yang terpencil. 10. Memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat. Kebutuhan pokok rakyat mencakup sandang, pangan, dan papan. Di pedesaan masih banyak rakyat yang kurang gizi memiliki fasilitas yang kurang memadai, misalnya sulitnya akses terhadap air bersih. Hal ini perlu diperhatikan misalnya dengan menyalurkan sumber makanan bergizi ke daerah yang memiliki tingkat gizi buruk tertinggi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.